siapapun kalau di kampung dia pasti di dekat pintu dapurnya itu keluar ke dapur itu bilah mandau semua tuh ditaruh, sarungnya aja yang gantung. Kenapa? Karena takut bilah. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Welly Borneo. Kali ini saya ada di tempat saudara kita dari Dayak Kayan. Kali ini kita mau lihat koleksinya sekalian mau dijual sebuah mendau-mendau Kayan. Nah, oke, kita lihat koleksinya dan penjelasan dari saudara kita kawin. Salam budaya. Oke teman-teman, ini kita nanti memperlihatkan mendau khas Kayan. Ini mendaunya. Sekaligus kita tanya langsung kepada saudara kawit yang membuatnya, asli Kayan. Sebelum-sebelumnya kita selalu memperlihatkan mendau khas Dayak Benua. Nah kali ini kita tanya langsung khas mendau Kayan ini, dari ciri atau perbedaannya pasti ada. Kita tanya langsung pada saudara kita. Nah, untuk masalah mendau Kayan ini nih, ini emang pakai manik untuk melawitnya ini atau cuman tambahan sendiri atau memang khasnya ini? Ya kalau mandau kan kita tahu sendiri, sesuai atau menurut suku masing-masing kan ada yang senang ada penambahan atribut dan sebagainya. Kalau kita ini kan cenderung mau Kayan kah, mau Bahau kah, mau Kenyah kah, cenderung ke manik ya larinya. Nah kalau ini kan bukan khas sebenarnya, tapi lebih ke nambah aksesoris biar kelihatan tambah gimana gitu. Kalau dilihat tampilannya biar tambah mewah lah, biar tambah bagus gitu kan. Tapi kalau dari dulu sebelum mengenal manik ya kita sama semua, dari rotan semua gitu, terus resi atau wukor yang disarung anak pisau ini nggak ada yang namanya manik-manik. Nah setelah manik masuk, nah, kita mulai menambah aksesoris di mandau dengan anyaman manik seperti ini. Tapi indah, cantik, mempercantikkan aja. Tapi itu sebatas di sini saja, nggak pernah lebih gitu. Nah selalu sebatas di sini saja, nggak pernah ada sampai ke sini, jarang. Tapi itu tergantung sama rumpun ya, ada yang senang sampai di sini juga ada, kadang-kadang yang buat seperti itu. Ya, kita di Kayan ini ya gitu, buat penambahan aja. Untuk masalah sarung nih, memang ini kak, kalau benua kan bahannya geronggang bare apa sama dari untuk bahan kayu? Kalau bahan sarung utamanya, pokoknya dari dulu utamanya atau yang memang khas dipakai semua rumpun ya, itu tetap gerunggang, mau barek kah, mau biasa kah. Nah kalau soal perbedaan yang ada yang suka banggris, ada yang suka ulin, itu selera masing-masing. Selera masing-masing orang ya gitu. Tapi pada umumnya geronggang. Pada umumnya tetap gerunggang. Mau di depan atau di belakang sini tetap gerunggang semua. Tapi bedanya kadang yang di sini barek, di sini gerunggang biasa, kalau yang lapisan belakang. Tidak ada yang bisa dikatakan membedakan dari sarung mandau itu, terus membedakan oh dia ini keturunan si A si B, enggak. Umum ya. Itu tergantung dengan pilihan atau kesukaan masing-masing gitu. Dan untuk jenis ukirannya nih pasti khas daerah, pasti berbeda kan ya. Nah,
Biasanya dari ukiran benua kan bisa saudara bedakan ini. Nah ini untuk motifnya sendiri ini kebanyakan apa dia? Bisa dijelaskan biar saudara-saudara kita tahu lah walaupun sedikit. Ya kalau motif kita membahas namanya di bahasa Indonesia ya mungkin tidak bisa ya. Tapi kalau menurut bahasa masing-masing ini kita sebut motif kerahwa. Ini yang disebut motif kuhungkeng. Dan ini yang disebut motif anak kalong, hat kalong. Dan motif ini namanya yang tersebut di dalamnya ini tadi itu nama binatang semua. Bukan sesuka-sukanya ya buat ukiran tuh bukan, tapi dibentuk dari binatang gitu lah istilahnya. Ambil contoh namanya dari binatang itu. Jadi ukiran itu nggak asal dibuat, nggak asal dioret-oret. Ukiran itu harus nyambung sesuai dengan nama batang ukirnya tadi, seperti kungkeng. Apa yang cocok disanding dengan kungkeng ya itu kerahwa, ketip kuyau, anak kalong, dabak kalong, atau urat ukir lah hitungannya gitu bahasa. Tapi kalau untuk ukiran ini seperti ukiran benua kayak empaku atau pakis ada juga ya. Nah kalau empaku itu kita jarang di mandau seperti ini buatnya. Pakis itu ya. Kita lebih dominan empaku itu di mandau pakai kerja, barang kerja gitu. Jarang kita taruhnya di sini. Sesuai dengan namanya, empaku atau pakis itu jenis tumbuhan pohon. Jadi kan kalau barang kerja itu kan semua kita bebas. Nah makanya ukirannya ditaruh di situ. Itu sih perbedaannya. Khusus di mandau pakai Ya, kerja. pakai kerja. Baru kita ada naruh empaku di situ. Kalau di sini jarang, lebih cenderung ke binatang-binatang. Untuk di sarung ya. Ya, Kalau sarung. untuk di hulunya sendiri atau di gagangnya kurang lebih sama aja, hewan semua. Ya, kalau di gagang hewan semua. Kalau di gagang ini baik dari semate atau lamato atau lintah bahasa Indonesianya, kepala asok atau kungkeng itu, atau bahasa Indonesianya kepala anjing gitu kan. Itu semua di sini sama dengan yang tadi, tapi yang membedakan di hulu dengan di sarung di sini yang disebut kerawak, di sini disebut kuyau yang seperti ini. Apa itu kalau Indonesia? Ketip kuyau itu apa ya? Kepiting. Oh, kepiting. Kepiting yang seperti ini, kecil seperti di sini. Kalau yang ini tadi kan kerawak. Kalau kerawak itu namanya apa? Laba-laba. Nah, itu. Ini. Itu bedanya. Jadi hewan semua ya. Penempatannya. Apalagi yang kita tanyakan ya. Kalau untuk ini jenis bilahnya sendiri itu ada khasnya enggak? Kalau dibilah aku rasa khas itu sebuah bentuk ya. Kebiasaan, Ciri bentuknya. khas, ya. Ciri bentuknya itu kita bisa nebak dari mana bilahnya atau ukirannya itu. Tapi kadang susah karena semua bilah itu bisa ditiru kan dan sebagainya. Jadi kalau kita mau bilang khas itu susah. Khas dari mana kalau soal bilah tuh. Cuman perbedaannya di bilah itu dia setiap bilah kayan itu nggak pernah lebih panjang atau nggak pernah lebih pendek di sini. Di sini ya. Kurang lebih dengan benua ya. Oh, ini Kurang ya. lebih dengan benua ya di sini ya. Polengnya. Ya, kalau polengnya ini. kita sebut. Kadang ada yang panjang segini kan. Ya. Nah, ini kurang lebih segini. Paling 1-2 jari. ya 1-2 jari. Maksimal ya kan. Ya, nggak pernah panjang sampai segini, 4 jari kan nggak pernah. Tapi untuk panjang bilahnya Nah, rata-rata itu kalau rata-rata panjang bilah mandau kayan itu baik mandau tampilan, baik mandau tuanya ataupun parang kerjanya itu nggak pernah lebih dari 57. Paling panjang 57 cm. ya. Kalau zaman dulu kita nggak punya ukuran, cuma pakai kilan ya, kilan gitu kan. Kalau 57 kemarin berapa kilan? Lupa saya itu. 3 kilan. Nah, paling tidak segitu. 3 kilan.
paling pendeknya 45 ya, seperti ini paling Oh, pendek. ini 45 nih. Ya, itu paling pendeknya, nggak pernah lebih sampai 60, nggak pernah. Itu khas Kayan ya, Ya. tipe dari Kayan punya panjang mandaunya nggak pernah lebih dari itu, nggak pernah lebih dari 57. Kalaupun ketemu yang lebih dari 57 itu bukan buatan lama ya, pasti baru. Baru. Kalau Ya. ini lumayan pakaian lama ya. 2005 Oh, dari 2005 ya, ya. coba ini ganti kemarin karena putus-putus jalangnya nggak Terus? bagus. Baru diganti Ya. Semar nih ya. Ya, karena ini kelihatan kenapa masih baru, karena dibungkus terus kan. Nah, khas Kayan tuh di situ, kalau hulu mandaunya dari tanduk Pasti dibungkus. pasti bungkus, dari selesai dibuat habis finishing semuanya pasti dibungkus langsung. Itu tujuannya apa itu? Ya melindungi ukirannya, jadi kalau misalnya mandau tuh jatuh, ukirannya nggak akan Oh, cowel, sompel gitu ya. nggak sompel, terus kualitas tulangnya tetap terjaga, nggak cepat apa ya, intinya kita melindunginya itu dari, justru kita nggak mau kalau Kayan itu justru nggak mau kalau mandau ininya itu hitam Malah putih, ya, bersih malah gitu ya. lebih bersih ya. Terus bilanya juga nggak pernah mau sampai karat. Makanya kalau kita Kayan itu kalau datang ke rumah siapapun, kalau di kampung, dia pasti di dekat pintu dapurnya itu, keluar ke dapur itu bilah mandau semua tuh ditaruh, sarungnya aja yang gantung. Kenapa? Karena takut bilahnya berkarat. Oh, Itu jadi sih. enggak kesannya ditua-tuakan. Ya, gitu ada ya. kesannya ditua-tuakan. Kalau emang tua asli ori ya pasti kelihatan lah dari besinya kayak apa. Kalau ini manik tua kayaknya, Oh, kalau ini manik baru itu. tapi lumayan. Yang ini baru, yang ini baru. Yang ini yang manik Oh, yang tua. lama nih ya. Ya. Nah, ini mungkin cukup untuk penjelasannya. Bagi yang minat bisa saudara hubungi ke nomor WhatsApp saya ini. Ya. Ini mendau langsung sama pembuatnya. Mendaunya cantik. Oke, mungkin sampai di sini dulu masalah untuk mendau Kayan. Itu permintaan dari saudara kita, ada dari komen. Jadi mendau yang lain. Oke, nanti berikutnya mendau khas Kenyah. Ada juga permintaan dari saudara kita. Apa itu? Itu aja belum jadi. Itu. Tuh. Nanti kita sorot juga. Sekali lagi, bagi saudara-saudaraku yang berminat bisa hubungi nomor WhatsApp saya. Kalau untuk komen di komentar tidak saya layani, mohon maaf karena itu cuman sekedar bertanya atau pengen tahu aja. Nih. Oke, sehat selalu untuk kita semua. Salam budaya.